Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan satu aplikasi eh, untuk membandingkan dua folder gitu ya, yang berbeda. Dan ini cukup membantu untuk administrator ya, khususnya SIMRS Kanza ya, karena ada beberapa update yang mungkin perlu kita ketahui di mana lokasi update-nya. Nah, di sini kita langsung saja. Kemarin saya itu nanya sama si AI ya. AI-nya itu Mas Nur. Nah, di sini cara membandingkan perbedaan isi folder di Windows. Untuk membandingkan perbedaan isi folder di Windows, Anda dapat menggunakan perangkat lunak pihak ketiga seperti WinMerge dan Beyond Compare. Ikutilah langkah-langkah berikut untuk menggunakan WinMerge ya. Ya, teman-teman silakan unduh saja, nanti dibuka WinMerge, kemudian pilih file, open, kemudian pilih folder pertama yang ingin Anda bandingkan, kemudian folder berikutnya open lagi untuk folder kedua gitu ya. Nanti akan membandingkan isi kedua folder dalam tampilan berbeda. Anda dapat memilih file atau folder individu yang mengajak perbedaan rinci begitu. Nanti di dalam folder itu teman-teman bisa buka lagi. Nah, kemudian pilih file, save untuk menyimpan perbedaan, file save untuk perbedaan dalam file. Untuk referensi ya, misalnya kita mau ya untuk referensi kita ya, mana yang perlu diganti, mana yang enggak. Dan bisa juga di dalam apa namanya? Aplikasi itu kita mengcopy ya, yang berbeda kita samakan juga bisa. Nah, untuk alternatifnya ini teman-teman juga bisa menggunakan fitur bawaan eh, dari ini ya, dari Windows ya, tapi saya belum belum mencoba ya. Saya belum coba, jadi saya menggunakan WinMerge. Nah, di sini teman-teman ini aplikasinya. Nah, fiturnya apa saja ini? Nah, WinMerge ini sangat berguna untuk menentukan apa yang telah berubah antar versi project kita ya. Dan kemudian menggabungkan perubahan antar versi gitu. WinMerge juga dapat digunakan sebagai alat pembeda atau penggabung eksternal atau sebagai aplikasi mandiri gitu. Kemudian selain itu, WinMerge juga memiliki banyak fitur pendukung, membuat perbandingan sinkronasi penggabungan menjadi mudah dan sangat bermanfaat nih, guys. Umumnya bisa digunakan di Windows XP gitu ya, atau yang lebih baru. Kemudian menangani format file teks Windows, Unix, dan Mac, dukungan Unicode, antar muka tab, bandingkan file, perbandingan file 3 arah ya. Kalau di sini sudah berapa ini ya? Ya 3 arah ya. Tiga ya, coba. Nah, ada 3 file. Kemudian apa lagi kira-kira yang sempat saya baca? Nah, bisa menampilkan apa ya? Selain folder dia akan misalnya teks gitu ya, apa file eh, file txt ya, bisa juga diketahui isinya berbeda gitu ya. Nah, di sini langsung saja kita di sini ada aplikasi SIMRS dan di sini juga ada file SIMRS terbaru. Nanti akan kita compare ya. Ini pilihannya text, table gitu ya, atau filter ya bisa.
select apa aja yang misalnya mau di compare gitu ya, atau apa nih ya filternya. Kita coba. Ini sudah di browse, silakan dipilih teman-teman mana yang mau dibandingkan. Kemudian ini, atau lebih rinci lagi nanti misalnya setting gitu ya, atau mungkin Word mungkin bisa ya. Kita compare. Nah, di sini terdapat informasi sebelah kiri ini adalah file aplikasi. Kebetulan saya ingin membandingkan aplikasi Simeres Kanza. Nah, di sebelah kanan juga ini versi terbaru 2023 bulan 5 tanggal 31 Mei kemarin. Nah, di sini sudah ada perbedaan. Di sini hanya left only, berarti hanya di folder sini karena ini memang udah ada tambahan. Kemudian ini hanya right only. Nah, right only. Ini right only ya. Jadi hanya di folder sebelah kanan sini. Kemudian di sini hanya ada di sini karena ini bukan untuk di aplikasi, bukan kebutuhan aplikasi di lokal ya. Jadi ini kebutuhan aplikasi untuk di server ya. Ini di web apps biasanya. Tapi nggak tahu ini kenapa ditaruh di sini. Kemudian di sini kita bisa tahu perbedaannya, perbedaan apa namanya, tanggal. Mana yang terbaru gitu ya. Terus teksnya ini identikal. Nah, di sini ada file are different. Nah, ini differentnya itu ya dia versi berapa di 2002 di 2021. Kan sajarnya juga dia versinya beda. Settingnya juga beda. Kita bisa buka di dalam setting ini. Ya, di sini ada perbedaan. Nah, database ini juga ada perbedaan. Kita coba buka, kita buka juga bisa. Jadi kita bisa mengetahui perbedaan di sini. Oh, ternyata di sini masih kosong ya, sebelah kiri. Ini bisa kita tambahkan misalnya S3306 usernya root, passwordnya kosong gitu ya. Terus kita simpan. Nah, bisa kan? Nah, ini memang ada perbedaan di sini. Kita tutup ya. Nah, tapi tadi memang masih ada perbedaan jadi ya. Dan ini tanggal 3, teksnya ini beda ya. Teksnya di dalamnya beda. Ini di dalam juga beda. Ini sama ini ya. Ini logonya sama. Kalau kita buka dia sama ya. Jadi dia bisa membandingkan ini ya. Atau dia hanya membandingkan apa nih? Bisa sama. Atau dia itu binary atau apa ini ya. Nah, logo mungkin karena nama logonya mungkin sama gitu ya. Tapi nggak tahu nih. Ini binary-nya yang sama. Luar biasa ya. Kemudian di sini binary-nya are identical, ini sama, ini sama. Jadi sudah. Misalnya kita mau update, nah soalnya ini ada database encrypt ya. Jadi saya nggak mau tampilin di sini. Kita bisa compare lagi, misalnya file apa ya? Misalnya di sini ada folder mana nih? CRS. Misalnya ya, kita cari di sini. Oke, kita pilih ini ya.
Erskanza ini kita open ya, Erskanza yang kepilih. Kemudian kita pilih yang versi terbaru ya, explode, kemudian zaman ini open. Oke, kita compare. Nah, di sini hanya read only. Read only berarti yang terbaru ini ya, ini yang terbaru, ini yang lama. Rek only. Oke. Kita tunggu, banyak juga nih. Jadi ini adalah aplikasi WinMatch dan ini aplikasi ini gratis. Kalau yang satunya ini dia ada versi trial. Nah, jadi dia tuh Beyond ini dia berbayar gitu ya. Jadi tidak lengkap di sini juga. Di sininya hanya apa namanya? Untuk WinMatch saja di sini. Cara ininya ya. Nah, di sini uh, WinMatch. Nah, saya buka. Ini luar biasa. Dokumentasinya ada ORG ya, dia. WinMatch Installer X. Teman-teman bisa download di sini. ARM bisa Linux ini ya. Bisa digunakan di ARM. Oh, ARM itu apa ya? Ini hanya untuk di Windows ya, di XP ya. Hanya bisa di Windows. Namanya juga WinMatch. Kalau di Ubuntu Linux saya belum tahu ya. Mungkin ada, mungkin teman-teman bisa komen di bawah kalau untuk Linux. Nah, ini untuk di Windows-nya. Seperti ini, dia bisa membandingkan apa saja nih. Teks bisa tadi ya, sudah TXT tadi bisa berbeda, bukan database XML ya tadi, dia bisa tahu dia bedanya di mana. Kemudian dia juga bisa mengetahui folder ya, perbedaan di dalam teksnya di dalam file tersebut. Kemudian bisa compare with apa nih, tree ya. Bisa 3 folder yang kita compare gitu ya. Terus bisa image juga, gambarnya bisa sama gitu ya. Tadi juga kita buka logo Yaski tadi juga sama ya. Terus apalagi nih, ini tulisan CSV gitu ya, bisa binary ya. Ternyata dia bisa membandingkan binary ya. Nah, saya juga nggak ngerti ini binary. Kemudian apalagi nih ya, seperti ini ya. Shortcode-nya di sini general public license ya. Jadi ini adalah free. Nah, free bisa dimodifikasi ya. Ininya ada di sini ya. Kalau teman-teman jago programmer ya. Support. Nah, ini kalau mau support. Oke, ini saja. Silahkan teman-teman. Saya kenapa butuh ini, karena ingin tahu ya, di mana perbedaan, karena ada pertanyaan gitu ya, bagaimana ya cara membedakan folder aplikasi yang dikembangkan gitu ya dengan yang terbaru gitu ya, yang dikembangkan oleh developer sama yang ada di kita. Nah, ternyata di sini di Meriskanza, nah ini perbedaannya banyak sekali ini. Yang terbaru ini ada
ini ya, banyak. Silahkan teman-teman di ini kan. Terus teksnya berbeda, pasiennya foldernya berbeda. Ini folder are different. Oke, dan di dalam folder ini hanya ada rec only ya. Web apps-nya. Nah, ini bisa kita mencari tahu di dalam web apps ya. Mana web apps tadi? Nah, di sini hanya ada yang kanan. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Kalau sebenarnya saya butuh untuk di Windows ya, di mana ya? Di Linux gitu ya. Saya nggak tahu kalau di file ini apakah ada atau tidak di WinCP ini. Saya sebenarnya butuh WinCP ini untuk eh, misalnya nih data ini dengan ini kan kalau WinMerge kita coba buka ya. Ada juga aplikasi gratis WinMerge, WinCP ya. Misalnya seperti ini. Nah, untuk menilai perbedaannya saya nggak tahu. Synchronize. Ini versi baru, jadi saya juga kurang ini. Cek folder updates. Oh, ini apa ini ya? Mungkin bisa compare juga di sini ya. Nah, ini versi terbaru. Ya, biasanya saya gunakan untuk import ini ya, file aja. Nah, misalnya di dalam server ini di sebelah kanan ini kita mau tahu web apps-nya terbaru apa enggak. Nah, mana yang berbeda, mana yang ini ya bisa kita compare, bisa kita update yang penting-penting saja gitu ya. Nah, kalau kalau kita update semua kadang kita repot. Nah, teman-teman silahkan. Ini saya nggak tahu nih, cek for update nih, oh produknya ya. Apakah ada update? Tapi di sini nggak ada dia untuk mengetahui gitu ya. Sebar nggak ada di sini. Dia nggak ada mencari perbedaan folder di sini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau update web apps, oh ternyata di web apps itu ada ini. Kita copy gitu ya. Kita copy to left to right. Berarti yang terbaru itu yang kan yang ini ya, yang kanan. Berarti kita copy yang ke kanan kiri ke kanan. Berarti kita copy seperti ini. Oke. Nah, dia bisa sama ya. Ada indeks 2 bisa kita tambahkan. Nah, mungkin bisa kita download dulu ya. Agak repot mungkin kita download di web apps server, nanti kita bandingkan mana yang baru mana yang enggak. Nah, kita compare di sini. Terus misalnya jadwal dokter nih beda, mana ya kira-kira antrian PHP misalnya teksnya beda. Apa nih yang beda? Nah, kita cari. Nah, ternyata di sini ada yang beda nih. Kodenya ya seperti ini. Oh, mulai di sini bedanya. Waduh, ternyata ya udah kita ganti aja ini dengan yang ini. Karena di sini nggak ada settingan-settingan yang ini ya. Ini teman-teman ganti. Terus misalnya mana? Di billing, oh foldernya beda, apa yang beda? Ternyata di dalam billing itu ada laporan register halan. Oh, yang lama nggak ada. Nah itu saja. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman kulik sendiri. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.